Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sudagaran, yang saya hormati Ketua BPD Desa Sudagaran, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak Babin dan Pak Wanto selaku Ketua BUMDes, juga para juri lomba Asman Yoga dan pengolahan hasil Asman Yoga, rekan-rekan pengurus PKK Desa, ibu ketua kelompok PKK RW, kelompok PKK RT dan seluruh keluarga PKK Desa Sudagaran yang saya hormati. Selalu tidak lupa marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai dengan pagi siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir pada acara resepsi Hari Ibu tahun 2022 dari PKK Desa Sudagaran. Semoga acara kita pada pagi siang hari ini memberi manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di Desa Sudagaran dan seluruh ibu yang ada di Indonesia. Selamat Hari Ibu, semoga kita bisa terus mengobarkan api semangat untuk bisa berjuang mengisi kemerdekaan dan bersama-sama kaum pria untuk memajukan negara Indonesia. Amin. Kita adalah salah satu dari 29 desa di 29 kabupaten. Artinya apa? Tiap kabupaten hanya ada satu desa yang ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi, dan Sudagaran terpilih untuk itu. Kemarin ada kick off-nya di Sijenggung, desa Sijenggung di Banjarnegara, dihadiri oleh Bapak Gubernur untuk penetapan desa anti korupsi ini. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruh warga Desa Sudagaran, apalagi kaum ibu, kaum perempuan, monggo kita semua ikut mendukung adanya anti korupsi ini. Ya, caranya bagaimana? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau sebagai desa anti korupsi kita bisa mendukungnya dengan tidak memberikan apapun, imbalan dalam bentuk apapun. Ketika kita menerima pelayanan dari pemerintah Desa Sudagaran. Jadi kalau zaman dulu ada ya Bu, ada kotak wasiat ya, di situ dicemplungin kalau kita habis mendapatkan pelayanan. Ingat nggak zaman dulu? Ada ya? Nah sekarang tidak boleh. Itu adalah gratifikasi. Termasuk ngirim-ngirim ke tempat Pak Kades dalam rangka urusannya biar mulus, nggak boleh. Ya, itu salah satunya. Secara umum, ketika kita mendukung adanya anti korupsi adalah dengan tidak menuntut kepada suami, ya, sebagai istri tidak menuntut kepada suami di luar kemampuan dari suami. Suaminya mampunya membelikan A, ya kita mintanya A. Jangan minta yang B apalagi Z, ya, seperti itu. Monggo juga disampaikan kepada anak-anak kita untuk tidak menuntut yang lebih, terutama kepada para suami. Karena ini akan menimbulkan pikiran untuk melakukan korupsi. Ya, korupsi itu kotor, korupsi itu jahat. Itu harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Kemudian juga apabila tiba-tiba si bapak pulang ke rumah bawa bondolan
Ya, segepok uang itu juga harus ditanya, ini uang apa Pak? Harus jelas asal usulnya, jangan main terima tanpa mengetahui dari mana asalnya, karena bisa saja Bapak melakukan kecurangan-kecurangan sehingga itu juga termasuk korupsi. Nah, di sini ada disampaikan 9 nilai anti korupsi yang bisa kita mulai tumbuh kembangkan. Sebetulnya sudah ada, tapi kita uri-uri, kita suburkan supaya ini menjadi betul-betul suatu hal yang kita pegang erat. Yang pertama adalah kejujuran atau jujur, ya, tidak curang, tidak berbohong. Ya. Yang kedua, ini tadi 9 nilai anti korupsi ya. Yang kedua adalah mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian tanggung jawab, yaitu sikap dalam melakukan hak dan kewajiban dengan baik. Ini disingkat dengan Jumat. Jujur, mandiri, tanggung jawab, Jumat. Kemudian yang berikutnya adalah berani, yaitu percaya diri, tidak penakut untuk hal-hal yang benar. Yang kelima, sederhana, yaitu sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, peduli atau menghiraukan, memperhatikan lingkungan sekitar, ya. Yang ketujuh, disiplin, yaitu taat pada aturan. Dan yang kedelapan, adil atau tidak memihak. Ini disingkat dengan bersepeda. Berani, sederhana, peduli, disiplin, dan adil. Yang kesembilan adalah kerja keras. Jadi kalau disingkat seluruhnya, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, disingkat dengan Jumat bersepeda kakak. Ini dari KPK ya Bu. Nah, sikap-sikap ini harus kita upayakan dari awal. Ini adalah faktor internal dari kita sendiri sehingga bisa menolak adanya korupsi. Ini harus dilatih sejak dini. Kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, anak cucu kita, semoga ke depan Sudagaran maupun Indonesia menjadi bebas korupsi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk selanjutnya saya sampaikan lagi mengenai korupsi ini. Mari kita membiasakan yang benar. Jangan membenarkan yang sudah biasa. Nah wis biasa kok nek anu ya mesti ngewehi gitu ya misalnya, ini jangan dibiasakan lagi. Gitu ya Ibu, Bapak. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.